Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 4 SD sederajat, rangkuman dari bab 5, kisah hijrah Nabi Muhammad. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Makkah. Nah, di sini ada sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua ada peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga, perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Nah, karena keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah, sebelum semakin membesarnya agama baru, kaum kafir Quraisy mulai memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad karena takut eksistensi atau keberadaan agama kafir Quraisy ini terhalang gitu ya, atau tersingkirkan gitu. Nah, Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menyamar sebagai Nabi Muhammad bersama Abu Bakar pergi dari rumah beliau untuk bersembunyi ya teman-teman, karena rumah Nabi Muhammad ini sudah dikepung oleh banyaknya kaum kafir Quraisy. Nah, adapun ketika setelah pagi, ternyata ketika mulai kaum kafir Quraisy mau menyerbu, mereka kaget melihat ternyata yang terbaring di dalam kamar tidur Nabi Muhammad bukanlah Nabi Muhammad itu sendiri, tapi adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Oh iya teman-teman, disclaimer ya, untuk teman-teman yang mau
lebih memahami tentang perjalanan atau kisah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, boleh teman-teman cari video yang lebih lengkapnya ya, biar makin asik deh. Di dalam Gua Thur, 3 malam lamanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua, malam Jumat, Sabtu, dan Ahad atau Minggu. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah seperti biasa agar tidak dicurigai. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Yastrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari. Adapun di tempat itu beliau membangun sebuah masjid, namanya adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini juga menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nabi Muhammad disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah. Masyarakat diantaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Nah, untuk syair-syair pujiannya mungkin teman-teman pernah dengar ya, yang bunyinya Tola'al badru alaina. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Hikmah hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ulet dan tawakal, yang kedua ikhlas dan rela berkorban, dan yang ketiga kerjasama. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.